Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Lukman Republik hadir kembali dengan sebuah informasi diskusi Sekber Wartawan Indonesia Kabupaten Jember bersama OJK, Otoritas Jasa Keuangan Kabupaten Jember. Dan kali ini kami hadirkan pemaparan tentang Otoritas Jasa Keuangan Kabupaten Jember oleh pimpinan OJK Bapak Muhammad Mufid yang disampaikan saat berdiskusi bersama SWI di Cafe Senja, Kecamatan Patrang, Selasa 8 Oktober 2024. Rekan-rekan dari SWI dan kami juga di personel OJK. Jadi selain saya, mungkin izin perkenalkan juga Pak Yono ya. Jadi saya termasuk baru di sini, nama lengkap saya Muhammad Mufid ya. Panggilannya Mufid. Jadi baru 3 bulan di sini di Jember, di kantor OJK Jember. Dan saya mengajak rekan-rekan di kantor OJK Jember, ada Pak Zulkifli. Pak Zul ini yang menghandle seluruh aspek pengawasan. Karena nanti Pak Siono, kira-kira apa sih tugas OJK di daerah kan gitu Kak ya. Jadi Pak Zul ini kepala bagian yang menghandle pengawasan sektor lembaga jasa keuangan. Pengawasan mulai dari BPR, PVML itu lembaga keuangan yang ada di OJK. Dulu kan OJK itu disebutnya ngawasi lembaga yang pertama perbankan, non-bank, sama pasar modal. Dulu ingatnya gampang gitu kan, 3 lembaga, 3 jenis OJK. Sekarang dengan Undang-Undang P2SK itu penamaannya berubah Pak Yono gitu ya Pak. Jadi penamaannya itu ada perbankan tetap. Untuk IKNB dulu kan namanya IKNB ya. Enak banget anginnya ya. Alhamdulillah. Anginnya enak banget. Jadi untuk IKNB itu ada di Pegah namanya, ada industri dana pensiun, asuransi dan penjaminan. Penjaminan asuransi dan pensiun, disebut dengan PPDP. PPDP itu perasuransian, penjaminan dana pensiun. Kemudian ada lagi sebut PVML. PVML itu lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, LKM, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Kalau Bapak Ibu dengan perbankan kan sudah familiar ya. Bank itu ada BPR, ada bank umum. BPR misalnya yang besar di Jember itu ada Cindiwilis gitu kan. Ada BPR yang di jalan ini ada Bakuri, itu BPR gitu kan. Kalau bank umum ya di lingkaran alun-alun itu kan ada Bank Mandiri, ada Bank BRI, BNI, itu bank umum ya. Yang kantor pusatnya kebanyakan di Jakarta, di sini kantor cabang. Kalau BPR itu kebanyakan kantor pusatnya memang di daerah pengawasan kami ya, di OJK ya. Kemudian tadi ada sebut PVML, lembaga pembiayaan, mungkin teman-teman pernah dengar namanya Adira ya, BCA Finance, Toyota Astra Finance, TAF gitu kan. Itu banyak sebenarnya, jumlahnya bisa 100 lebih itu. Cuman yang ada di Jember nggak semuanya, mungkin sekitar 40 cabang. Itu salah satu perusahaan yang di pengawasan OJK ya. Kalau asuransi kan ada asuransi, banyak lah, mirip-mirip dengan bank. Ada Astra Asuransi juga, ada asuransi Sinarmas, dan seterusnya. Itu beberapa contoh ya, termasuk LKM Pak. Jadi itu wing pengawasan. Pak Azul ini yang bertugas mengawasi LJK di bawah koordinasi OJK Jember. Karena Jember itu daerah pengawasannya Sekar Kijang, Pak Yono. Jadi ada di Jember, ada di Bondowoso juga, Situ Bondo, Banyuwangi, dan Lumajang. Maka kami mungkin kalau nggak di sini, mungkin lagi ada acara di daerah lain ya, karena beberapa kali juga harus ke Banyuwangi. Jadi memang harus agak muter ya. Jadi termasuk juga kami juga harus sering-sering ke kantor pusat di Jakarta karena koordinasi, termasuk operator kami di Surabaya. Jadi Pak Zul ini di wing pengawasan, kemudian di wing satunya Mas Adit, Pak Aditya Sulaksono, beliau Mas Adit, beliau yang menghandle pengawasan market conduct, edukasi dan literasi keuangan. Jadi kalau ada asosiasi edukasi sama perlindungan konsumen. Jadi kalau ada pengaduan apa itu di bawah Mas Adit ini. Pengaduan itu Mas Adit ya. Termasuk berapa kali kemarin ketemu rekan-rekan mungkin di satu wilayah, ketemu Pak Salman di Puger gitu kan, itu dalam rangka dukungan OJK untuk pengembangan ekonomi daerah. Jadi makanya ada program Eki Puger Kulon. Nanti kami di Bondowoso juga lagi
gagas kerjasama untuk pengembangan potensi ekonomi daerah dalam bentuk pertanian pisang di sana gitu ya. Jadi biasa kami kemarin juga koordinasi dengan Banyuwangi untuk menggalakkan sektor perikanan udang gitu ya. Jadi makanya agak muter Pak Yono. Jadi kadang ke Banyuwangi, kadang ke ini gitu kan. Karena memang salah satu tugas di situ ya. Jadi makanya kalau ditanya Pak Yono tugasnya apa di daerah, sama dengan Jakarta, tugas OJK itu adalah tugas besarnya mengatur, mengawasi, mengatur itu mengatur bikin peraturan mengenai lembaga jasa keuangan yang ngatur bank, mengawasi bagaimana agar LJK di daerah itu bisa berjalan sesuai dengan peraturan, mengatur, mengawasi dan melindungi kepentingan konsumen tadi. Jadi melindungi itu berarti memastikan bahwa konsumen yang menjadi nasabah LJK itu terpenuhi hak dan kewajibannya. Jadi kalau ada masalah, ada ruang untuk mengadu kepada sebelum mengadu ke OJK biasanya dikesulitan untuk mengadu kepada yang bersangkutan LJK-nya. Jadi OJK itu bukan yang pertama, tapi OJK meminta kalau ada masalah diselesaikan sendiri secara langsung antara LJK itu lembaga keuangan dengan konsumennya. Jadi nggak ujuk-ujuk datang ke OJK karena OJK punya aturan bagaimana menyelesaikan pengaduan ya. Termasuk tadi kalau di daerah kelebihannya terlibat untuk pengembangan ekonomi daerah. Tadi yang sudah saya sampaikan terlibat koordinasi dengan Pemkab dengan Pak Sigit, ini sering ketemu di acara Sirambu ya Pak Sigit ya. Jadi rutin kami dengan Pemkab, Forkopimda, lembaga instansi vertikal di Jember itu secara rutin tiap Rabu ada acara Sirambu. Salah satunya koordinasi terkait dengan dukungan OJK untuk mensupport perekonomian di wilayah sekitar Kijang termasuk Jember. Jadi ini hal yang menarik. Ada Mas Dandi juga. Sebenarnya beliau PIC komunikasi dengan media, Mas Dendi. Makanya yang saya ini terserah Mas Dendi nanti kalau masalah berita ke beliau. Jadi kalau saya ditanya Pak berita apa hari ini, mungkin sering ditanya oleh Pak Sigit atau Pak Karna. Siapa saya cek dulu daripada nanya kesalahan, mending nanya ke Mas Dendi langsung gitu kan. Hanya ke ahlinya gitu kan. Jadi beliau misalnya kalau ada press release, beliau yang nyiapkan. Jadi kami ada PIC-nya di Mas Dendi. Jadi nanti kalau ada kegiatan apa-apa Pak bisa lewat Mas Dendi. Jadi beliau ya. Jadi kami senang sekali, bahagia sekali karena memang kita termasuk mitra strategis lah Pak ya. Media, wartawan itu termasuk mitra OJK dalam banyak hal. Jadi termasuk banyak hal tadi untuk menyampaikan hal-hal yang telah dilakukan OJK, hal-hal yang bersentuhan dengan kehidupan masyarakat ya. Hal-hal yang sebenarnya yang bisa sama-sama kita dukung untuk perkembangan ekonomi keuangan di wilayah kita ini gitu. Jadi ini kolaborasi gitu. Tugas OJK tadi yang misalkan Mas Adi tugasnya literasi edukasi. Tapi literasi edukasi itu kan kalau tidak menggunakan media cakupannya terbatas. Mungkin hanya di ruang kelas atau di ruang pertemuan ini ya. Tapi dengan diteruskan media nggak hilang itu, akan terbaca oleh banyak pembaca yang nggak ikut secara langsung. Termasuk juga kami selalu sampaikan ke teman-teman, media itu bukan hanya sekedar berperan pasif untuk memberitakan, tapi justru berperan aktif untuk mendorong terlibat langsung untuk menggerakkan perubahan kebaikan. Ya. Makanya saya sering ketemu Pak Salman misalnya di Pegur Kulon. Bukan sekedar Pak Salman memberitakan bahwa OJK meluncing program EKI ya Pak Salman ya. Program EKI kita launching tujuannya adalah agar mengangkat atau menggerakkan aktivitas ekonomi baik dari sisi UMKM-nya, nelayan, termasuk pariwisata ya Pak Salman ya. Kemarin kami setelah EKI itu ada program bersih-bersih pantai bersama Dinas Lingkungan Hidup ya. Hari ini tadi jam 8 kami ada program dengan Dinas Koperasi UMKM, itu ada acara di Pegur Kulon Pak Salman. Jadi ini akan tetap jalan, akan berlanjut. Ini kan menarik sekali ya. Artinya kami di OJK bersama stakeholder ya, pemangku kepentingan dengan Pemkab ya, Pemprov juga, lembaga Bank Indonesia itu berkolaborasi untuk mencoba apa yang bisa kita lakukan agar masyarakat di sekitar kita itu bisa lebih baik secara ekonomi kan gitu kan ya, lebih bagus literasinya, edukasinya, dan mereka secara ekonomi lebih makmur pada akhirnya. Tujuannya itu. Dan tugasnya kalau tadi saya Pak Salman bukan hanya memberitakan, justru Pak Salman itu bisa menjadi salah satu mitra kita untuk menginformasikan kepada kami Pak. Misalnya di perguruan Pak, di sana itu sebenarnya ada potensi yang belum tergarap misalkan ya, apakah UMKM-nya atau pariwisata mungkin gini Pak Salman kan di Pegur Kulon nih,
Bila petani lebih tahu kondisi dibanding kami ya. Oh, di sana Pak ada kawasan lain yang nggak tersentuh misalnya ya. Apakah kami perlu mengajak LJK untuk mengadakan literasi ke sana, sosialisasi bersama media kan gitu kan. Jadi banyak hal. Jadi bukan sekedar pasif memberitakan, tapi juga bisa kolaborasi untuk menginfokan kepada kami ya, untuk hal yang bisa nanti dibuat sebuah kegiatan ya. Tentunya kami tidak sendiri karena kami itu memiliki keterbatasan baik dari sumber daya, ini orang cuma berapa, tapi juga sumber daya dan dana juga. Kami bukan lembaga yang secara materi gampang, tapi kami bisa mengajak kolaborasi gitu ya. Kolaborasi kami ngajak LJK, ayo kita bikin program di mana dengan LJK, entah itu Bank Jatim atau Bank Mandiri gitu kan ya. Itu bisa kita sama-sama. Jadi besar sekali sebenarnya perannya Pak Yono, teman-teman media ini, karena yang tahu persis di lapangan, yang tahu persis kondisi masyarakat, Bapak-bapak semua, Bapak-ibu semua ya. Dan juga menyampaikan opini kebaikan itu agar menyebar dengan baik ke masyarakat, sehingga apa yang berkembang di masyarakat, pemberitaan yang berkembang itu hal-hal yang positif. Hal-hal positif, insya Allah masyarakat kita itu akan lebih semangat bahwa punya optimisme untuk hidup di Jember ini, untuk hidup di wilayah kita ini, nggak pesimis gitu kan. Dan saya baru 3 bulan di sini menyaksikan wilayah kita Jember ini luar biasa, potensinya luar biasa. Jadi saya itu lama di Jakarta 24 tahun. Kalau di sana kan lebih ke kebijakan, nggak turun langsung ke wilayah masa. Ketika di sini, ini potensi daerah Jember, Sekar Kijang pada umumnya ya, itu luar biasa potensinya. Tinggal bagaimana kita garap bersama agar masyarakat itu bisa mendapatkan jalan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Saya cerita kayak gini, itu sedikit cerita kemarin ya. Kenapa saya sampai demikian? Ini kan tanah subur sekali ya. Saya kemarin ke Bondowoso beberapa waktu yang lalu, ketemu dengan seorang petani di Bondowoso. Dia punya lahan banyak, warisan dari orang tuanya. Lahannya itu selama ini sekedar tumbuh, ya ada pisang, tapi sekedar tumbuh aja, nggak pernah dikelola. Banyak lahannya, karena banyak lahannya tentunya bagi ya udah bulan ini tak panen padi bulan ini, tapi nggak pernah terukur panennya, nggak pokoknya ya tawakal saja gitu. Kemudian Pak siapa namanya itu ya, namanya lupa saya ya. Kemudian Pak itu ketemu dengan salah satu kita sebut perusahaan yang mendampingi untuk pertanian pisang. Jadi dia dibantu mulai dari bibit, didampingi cara nanam pisang, sampai ketika panen itu tidak perlu repot untuk menjual. Dia punya lahan 1/4 hektar yang awalnya tanamannya itu bebas, ya tanaman yang nggak terawat. Kemudian setelah pendampingan, 1/4 hektar itu menjadi lahan pisang yang sangat bagus. Yang awalnya tidak terpikir bahwa dia akan panen 39 juta, menjadi Pak, bulan depan akan panen sebesar 5 juta. Gara-gara dapat sentuhan, diajak kolaborasi, didampingi cara bertani yang benar, dan dapat dukungan pendanaan. Itu satu contoh ya Bapak Ibu ya. Yang mungkin sebenarnya kan banyak nih tetangga kita punya lahan tapi nggak terpikir untuk nanamnya apa gitu kan ya. Nah itulah tugas kita. Jadi kita akan bermitra dengan LJK gitu kan. Di mana ada lahan yang bisa digarap, tapi LJK tidak bisa sendiri. Makanya butuh Pemkab. Di Pemkab itu kami punya TPAKD namanya, Tim Percepatan Aksi Keuangan Daerah. Kalau tidak kolaborasi nggak bisa. Yang punya kewenangan untuk menyentuh pariwisata di Puger, kalau bukan dinas pariwisata, nggak bisa apa-apa. Nggak mungkin kami tiba-tiba datang untuk membantu, nggak bisa. Tapi kolaborasi antar pemangku kepentingan, OJK mungkin membantu untuk mengajak LJK. Karena kami kan punya kewenangan ngajak LJK ya. Makanya kemarin Bank Jatim memberikan simpanan bank kepada sekolah di SD kurikulum. Semuanya sudah punya rekening. Ya. Iya Pak, yang penting punya menabung dulu. Yang penting kalau yang penting anak-anak dari masyarakat sana itu sudah punya tabungan sehingga kalau dikasih uang saku bisa nabung dulu. Itu kan menciptakan budaya dulu kan. Karena nggak gampang menciptakan budaya menabung di kalangan nelayan ya Pak Salman ya. Ketika panen udah habis-habisan, ya. Itu kan budaya sederhana. Jadi kita ingin membuat sebuah program dari hal-hal kecil tapi menjadi sebuah budaya, mulai menabung, menggerakkan perekonomian, pertanian kayak gitu. Nah ini kita lakukan di Banyuwangi. Kami ketemu dengan Bank Mandiri ngajak untuk menggerakkan
salah satu sektor udang misalnya kan. Dan banyak lagi. Jadi bertahap. Tapi kan pendengarannya sedikit kan. Kita mulai dari hal-hal kecil dulu bisa digarap. Eki kita garap sekarang ya Pak Salman ya. Kan sedikit kita sudah ajaknya. Bertahap. Mungkin di tahun depan kita akan ajak daerah lain yang ini. Jadi dan ini kerja besar. Tetapi tidak bisa dilakukan tanpa dimulai dari step yang kecil kan ya. Jadi tentunya langkah-langkah ini di samping apa yang rutin, kalau dengan wartawan kami rutin biasanya press release misalnya perkembangan SJK di wilayah kami ya Pak Yono ya. Misalnya untuk BPR Bank Umum Juni itu tumbuh 7,75% ya. Itu kan menarik untuk diberitakan ya. Karena pertumbuhan SJK jasa keuangan itu berkorelasi berhubungan dengan kalau SJK-nya tumbuh berarti perkembangan ekonomi tumbuh kan gitu kan. Banyak kredit yang diserahkan gitu kan. Kalau SJK-nya turun berarti ada masalah di ekonomi kan gitu kan. Jadi kami Pak Sigit mungkin pernah ikut juga di RRI, kami sampaikan Pak Sigit ya. Jadi mungkin Pak Sigit sudah beritakan juga nih. Beliau saya lihat sudah beritakan sama Pak Tarna ketika kami sampaikan di forum Rambung perkembangan SJK gitu kan ya. Nah, itu bisa disampaikan juga gitu kan. Di samping program-program yang lain. Sebenarnya banyak. Nanti di bulan Oktober ini kami ada program Bulan Inklusi Keuangan. Itu acaranya cukup besar, kerjasama dengan stakeholder juga. Lagi diskusi dengan IO ya yang di Jember kira-kira di mana, dan nanti bulan inklusi itu kan kita ada acara pameran LJK, kita menggandeng UMKM, kita menggandeng banyak lah mitra-mitra, itu banyak ya. Jadi sebenarnya setiap waktu itu banyak kegiatan yang kita lakukan di luar. Kalau pemeriksaan Pak Zul mereka nggak akan memberitakan, karena pemeriksaan itu kan biasa pemeriksaan gitu kan ya, kita meriksa gitu ya. Tapi untuk berita-berita yang ya Kak, hari ini yang di Pugurukulan ya Pak Salman ya, itu menarik kalau diberitakan tuh. Jadi misalnya OJK berkolaborasi dengan Dinas Koperasi UMKM untuk memberikan pelatihan pada pelaku, itu kan menarik itu kan ya. Itu pelaku UMKM itu bisa. Nanti mungkin bisa cek ke nanti untuk beritanya ada Baumi udah juga itu di sana. Nanti bisa itu ya. Jadi itu bisa. Jadi artinya memang banyak hal yang perlu dikolaborasikan Pak Yono ya. Jadi tadi di samping memberitakan hal positif, kita juga bisa berkolaborasi tadi sebagai menyerap aspirasi. Jadi kami tadi terbatas kan, tapi Bapak Ibu sekalian itu punya akses ke masyarakat cukup besar. Jadi yang bisa saling berbagi informasi. Mohon izin, saya sebenarnya berapa hari ini lagi gak fit. Tadi baru selesai ini karena pas jam 12:30 selesai rapat dengan Zoom gitu kan ya. Jadi tapi ketemu teman-teman mudah-mudahan jadi sembuh Pak. Mudah-mudahan insyaallah sembuh. Itu beberapa poin ya, ini karena baru pertemuan pertama ya secara lengkap. Jadi tapi kami di OJK selama ini memang ya bagi saya sendiri memang baru tahu Pak, ternyata ada SWI ya. Tahunya dulu pada saat kami mahasiswa gitu kan, PWI, ada Aji dulu. Aji itu saya pernah jadi wartawan juga di kampus, media kampus gitu kan. Jadi pelatihan wartawan ya. Dulu ada Aji PWI. Ternyata perkembangan semakin cepat. Asosiasi wartawan kan sudah beragam ya, Pak Yono ya. Ada SWI juga gitu kan. Jadi dan mungkin lain-lain akan ada karena memang menjadi wadah yang independen untuk penguatan asosiasi di bidang profesi ya. Jadi OJK itu juga sedang ya, kalau di OJK itu isu utama selain penguatan SJK-nya, berarti Pak Zul itu memastikan SJK-nya itu kuat, tata kelolanya bagus, juga penguatan profesi. Profesi itu yang terkait dengan SJK, profesi ada akuntan, penilai itu ya. Tentunya kalau profesi yang lain juga kuat ya, seperti misalnya media kan itu profesi yang sangat ini, bahkan ya, teman wartawan itu kalau kami kan sudah itu udah OJK. Kalau wartawan bisa jadi sekedar batu lompatan, nanti teman-teman bisa jadi banyak kan, wartawan bisa jadi menteri, wartawan bisa jadi pengusaha biasa gitu kan ya. Jadi artinya dalam hal ini kita nggak melihat profesi kita apa, tapi kita berkolaborasi lagi untuk tujuan yang sama ya. Tujuannya adalah untuk, saya yakin setiap profesi tujuannya untuk memberikan kontribusi kan kepada masyarakat. Kami juga OJK begitu. Buat apa ada OJK tapi kalau tidak berikan kontribusi kepada masyarakat kan. Dan itu coba kita lakukan, kami lakukan ya, walaupun penuh keterbatasan tadi. Sampai sekarang OJK itu kantornya masih sewa Pak. Jadi masih
masih sewa gitu kan. Ya, karena OJK mungkin secara keuangan memang tidak sebesar kayak Bank Indonesia. Kalau BI itu kan memang yang nyetak duit, yang tadi itu ya, gedungnya itu. OJK punya karena memang organisasi baru, jadi masih termasuk baru lah untuk instansi pemerintah ya. Ya, bukan termasuk infrastrukturnya juga masih terbatas. Di luar negeri, Pak. Jadi OJK itu dibentuk dulu gabungan antara pengawasan Bank Indonesia dengan pengawasan LJK di Kementerian Keuangan. Saya kebetulan ex Kementerian Keuangan. Kalau Pak Zul ini ex Bank Indonesia. Kalau Mas Abi itu memang anaknya OJK. Karena dia OJK beliau. Jadi gabungan dulu. Jadi memang baru. Jadi makanya sebagai organisasi baru pasti masih banyak keterbatasan ya. Jadi SDM-nya juga masih terbatas. Jadi kalau Mas Jambi ini kenapa nggak beliau itu seminggu yang kemarin ke Jakarta. Seminggu kemarin habis Pekanbaru Pak. Jadi makanya jadwalnya klubin beliau juga itu. Jadi itu salah satunya. Tapi ya kita tidak mengeluh dengan keterbatasan karena kalau melimpah ya itu udah biasa gitu kan. Dan kita itu bekerja dengan keterbatasan Pak Yono ya. Tapi dengan spirit semangat yang kuat, insya Allah keterbatasan itu bukan kendala. Tapi dengan keterbatasan kita bisa bersinergi justru ya, berkolaborasi. Jadi saya kira ke depan banyak hal yang bisa dikolaborasikan Pak Yono tadi sampaikan. Dengan saya baru ketemu Pak Yono nih kan. Iya. Jadi kan enak ternyata. Padahal Unmo itu Pak, sering ketemu kami Pak. Mahasiswa Unmo juga beberapa kali jadi mitra kami untuk sosialisasi. Jadi saya kira itu mungkin sebagai iya Pak. Jadi termasuk keuangan syariah. Mengapa kami kemarin audiensi dengan PDM pengurus daerah Muhammadiyah, sebelumnya dengan MUI, sebelumnya dengan NU, dengan kampus UINHAS, ini itu sering kami, karena salah satunya kolaborasi dengan seluruh stakeholder tadi, dengan UNIS kami beberapa kali, nggak tahu sempat memberitakan nggak misalnya di desa Karangping kan ya, mereka meluncurkan desa yang sekolah akuntansi rakyat. Jadi pendampingan nasional akuntansi itu. Jadi kampus itu punya keahlian untuk riset penelitian. Kami kan tidak punya kayak itu. Jadi kami berkolaborasi dengan kampus mana yang akan kita dukung. Sama gitu. Jadi kami tidak punya kolaborasi itu yang ini punya keahlian di riset, yang sana punya keahlian di dana gitu kan. Ada yang punya keahlian infrastruktur, kayak misalnya kami ke Puger, kami sonding ke Pak Bupati gitu. Waktu masih sekarang kan bupatinya PJ ya. PJS. Pak di sana di Pantai Pancar itu kan sudah lumayan bagus. Cuman ketika connecting ke Cemara Sewu, jalannya kan masih belum bagus ya. Iya. Padahal itu masih sedikit saja loh. Sentuhan sedikit saja udah nyambung kan. Dan kalau itu diperluas, maka skala wisatanya menjadi lebih lebar. Kan sederhana sebenarnya ya. Cuman kan kalau nggak kita dorong-dorong gitu, padahal itu butuhnya tidak rumit lagi gitu ya. Tapi mungkin saya ngomong, saya sudah sekali dua kali mungkin ngomong ya didengar sih. Cuman kalau digaungkan ke teman-teman wartawan beda ya kan gitu ini ya. Jadi saling supportnya gitu ya Pak Yono ya. Jadi beda lah. Artinya kadang akan efektif sebuah aspirasi masyarakat itu ketika digaungkan lewat media. Jadi itu perannya di situ. Jadi kami Pak misalnya kita di EKI apa saja nanti kan peran media untuk menggaungkan itu, dan ketika masuk media biasanya pihak-pihak yang bertanggung jawab ya secara langsung entah dinas itu akan lebih kuat untuk mensupport tersebut ya. Jadi itu salah satunya, pasti banyak hal ya. Kami juga ingin mendengar barangkali ada masukan-masukan termasuk hal-hal yang Bapak Ibu inilah bisa share gitu ya Pak Yono ya di wilayah Jember ini kan. Saya kira itu kurang lebihnya, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya. Oh iya, tenang. Tertarik. Ya, terima kasih Pak Mufid atas pemaparannya mengenai cara saya mengenai UJK. Ya teman-teman media ini kita diskusi santai kan ya. Monggo saja. Sambil dinikmati, jangan sambil dianggurin aja. Biar nggak formal banget. Ya. Enggak Pak. Mungkin saya mengawali dulu. Iya Pak Yono. Ya, mengomentari. Terima kasih Pak Mufid. Jadi menarik sekali apa yang disampaikan Pak Mufid. Kita sebenarnya di SWI itu juga sudah terbagi divisi-divisi. Itu tidak sekedar memberitakan, tapi kita juga bisa action langsung membantu masyarakat sesuai dengan bidangnya gitu.
Sehingga kita nanti bisa berkolaborasi, karena teman-teman misalnya kan sering memberitakan Mas Gangsar misalnya di Mumbulsari ada potensi masyarakat yang memelihara domba ekor gemuk kan begitu. Tapi sementara ini juga mereka menjual bebas begitu saja, padahal itu kalau dikelola betul kan menjadi sebuah potensi yang sangat menjanjikan masyarakat. Teman-teman juga memberitakan misalnya di Jombang sana ada potensi setiap rumah itu punya kolam lele kan misalnya seperti itu. Itu kita banyak sebenarnya, hanya sebatas sementara ini kan sebatas memberitakan saja. Harapannya memang ada stakeholder terkait yang bisa membantu kan begitu. Syukur kalau misalnya OJK bisa begitu. Kita nanti misalnya bisa berkolaborasi menggarap desa mana misalnya dengan potensi tertentu begitu. Kita bisa terjun langsung, semua anggota SWI bisa masuk di situ, tidak sekedar memberitakan, kita juga bisa membantu terlibat di situ. Insya Allah begitu. Jadi saya pikir ini nyambung, tinggal melanjutkan kolaborasi kita, karena kita juga sering menghadapi masyarakat yang sebenarnya punya, seperti misalnya di Banyuwangi dulu. Banyuwangi itu kan petani mulai nanam buah naga misalnya. Itu kalau sudah panen raya itu diberi buat makan kambing kan begitu, karena tidak terjual kan begitu. Di sini dulu Semboro juga gitu kan, jeruk itu pernah sampai nggak terjual kan begitu karena harganya. Sekarang ini juga petani Lombok itu mulai mengeluh panen buahnya harga anjlok kan. Mungkin nanti dengan OJK, dengan stakeholder yang lain kita bisa sama-sama apa solusi apa yang kita tawarkan begitu. Insya Allah kita bisa terlibat di situ. Nanti mungkin OJK bisa melibatkan kami untuk ditawarkan potensi, atau kita juga akan menawarkan misalnya kalau kita di lapangan menemukan hal yang bisa kita garap. Ya, memang selama ini betul Pak, potensi Jember itu luar biasa, terutama Jember. Tapi kalau kita lihat angka kemiskinan kita kenapa bisa begitu? Jadi kita nomor 2 se-Jawa Timur, itu paling bawah kan begitu. Dengan potensi yang besar itu. Karena itu tadi belum tergarap, mereka sporadis melakukan sesuai tadi yang di Bondowoso itu kan. Cukup hanya dimakan gitu sudah selesai kan, padahal dikelola secara efektif itu menghasilkan sebenarnya kan. Jadi kami dapat gambaran itu, insya Allah nanti kita bisa menindaklanjuti. Saya pikir tadi OJK ya hanya mengawasi perbankan. Kalau sekarang kan ramainya pinjol kan. Kan begitu, ada pinjol, kemudian terutama juga terkait dengan ini koperasi simpan pinjam itu juga sering itu kemudian menjadi rentenir kan begitu, yang memberi bunga tinggi, dan terutama kalangan hijau dan seterusnya itu sering terjerat di situ. Itu kan juga masih menjadi pengawasan dari OJK Pak. Betul. Itu gambaran kami, terima kasih. Mungkin ada teman-teman yang lain. Iya. Demikian informasi Lukman Republik. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Jangan lupa dulur-dulur like, comment, and subscribe. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Sampai jumpa lagi.